Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, sesungguhnya kuda pacu apabila sudah mendekati garis finish, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memenangkan lomba. Maka jangan sampai Anda kalah cerdas dari kuda, karena sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Jika Anda belum menyambut Ramadan dengan baik, paling tidak Anda dapat melepasnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time for makan sosis. Masalah, serahkan solusinya sama Islam. Kembali lagi di ruang dengar teman-teman semua. Saya Lila, podcaster muslim kesayangan Anda. Saya hari ini akan bercerita tentang Malam 1000 Bulan. Saya menyadur sebuah tulisan dari Ustadz Budi Ashari LC. Jadi bagaimanakah kita memperlakukan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Simak penjelasannya berikutnya ya. Nah, apa sih Al-Qadar itu? Jadi biar kita ngebut nanti di akhirnya, di 10 terakhir Ramadan, itu kita harus tahu dulu apa Lailatul Qadar dan apa yang kita kejar. Itu yang harus ada pemahamannya di kita, biar amalan kita di akhir nanti cetar. Oke, biar kata kita sudah santuy di awal, leha-leha di awal, kita males-malesan di awal, tapi di akhir kita harus ngegas maksimal. Nah, kalau misalkan naik turun sih nggak masalah ya, tapi kita benar-benar harus bisa berjuang sampai istilahnya titik darah penghabisan kalau kata orang ya. Jadi di malam Lailatul Qadar, di 10 terakhir malam Ramadan ini kita harus bisa ngejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Penting banget gak sih? Ya penting banget, karena ini tentang siapa yang nanti berhasil jadi juara di hadapan Allah Ta'ala. Jadi bukan juara di hadapan manusia, tapi juaranya di hadapan Allah. Kita harus mengeluarkan semua tenaga yang kita punya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini adalah surat yang sangat membahagiakan buat orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Jauzi, Al-Qadar itu mempunyai 5 makna. Nah, apa sih makna Al-Qadar itu? Makna Al-Qadar itu menurut Ibnu Jauzi yang pertama adalah maknanya adalah kebesaran dan kemuliaan. Semua yang ada di malam itu agung dan mulia. Semua yang berupaya mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah. Lailatul Qadar membuat kita memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan di sisi manusia. Di 10 malam terakhir ini yang kita kejar adalah kemuliaan di sisi Allah. Tapi untuk seumur hidup sih kalau masih hidup setelah Ramadan ya teman-teman. Nah, yang kedua, Qadar itu artinya sempit. Kok bisa sempit? Karena pada saat itu bumi tiba-tiba menjadi sesak karena banyaknya malaikat yang hadir. Masya Allah ya. Malaikat tidak hadir sebesar dan sebanyak itu rombongannya, kecuali hanya di malam Lailatul Qadar. Nah, kita paham ya tugasnya malaikat yaitu untuk meneguhkan hati muslimin, untuk memberikan kabar gembira, untuk menolong muslimin, untuk mendoakan muslimin, untuk menghadirkan keberkahan dan sebagainya. Malaikat saat itu turun bergelombang susul menyusul karena saking banyaknya, Masya Allah. Ruh pada surat Al-Qadar artinya malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Jibril yang membawa wahyu, membimbing wahyu, dan mengantarkannya ke Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril akan turun mengecek siapa yang membaca Al-Quran dan akan mengecek siapa yang malam itu bersama Al-Quran. Masya Allah, semoga pada saat itu kita termasuk yang dilihat oleh malaikat Jibril sedang bersama Al-Quran. Amin, 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 Allahumma amin. Nah,
Makna yang ketiga tentang Al-Qadar ini adalah artinya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada takdir dan terhadap keputusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat keputusan tahunan. Jadi, takdir secara umum sudah Allah catat di semesta, tidak ada yang terlewat sama sekali. Itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala catat sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi ternyata Allah turunkan takdir tahunan. Malaikat itu dikasih manual book, jadi dikasih tahu ini loh takdir tahun ini, startnya mulai dari malam Lailatul Qadar. Di situ Allah memutuskan, jika kita bersungguh-sungguh sepanjang tahun, kita akan mendapatkan kemuliaan, Masya Allah. Jadi kalau misalkan pada saat itu kita minta, ya Allah, hamba mau berhaji tahun depan, ya Allah, di tahun 2022 hamba ingin berhaji, ya Allah tolong ya Allah. Nah kalau misalkan kemarin-kemarin gitu ya, sebelum penciptaan langit dan bumi, kita itu harusnya berhajinya tahun 2030 atau 2040 atau bahkan 2060, saking panjangnya antrian di Indonesia. Tapi karena mustajabnya doa pada saat malam Lailatul Qadar, Allah rubah takdir kita. Allah izinkan kita untuk berangkat ke Mekah tahun depan untuk melakukan haji. Masya Allah. Jadi semangat untuk menjemput takdir terbaik di 10 malam terakhir. Nah, yang keempat, siapapun orang yang berupaya mencari Lailatul Qadar, maka dia tiba-tiba menjadi orang yang memiliki nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima, karena di sini ada semua macam kemuliaan, ada Al-Quran, ada para malaikat, ada Jibril yang turun, ada keselamatan, ada keberkahan. Semua kemuliaan ini menjadikan malam tersebut menjadi malam yang mulia. Kita ini umat paling akhir, tapi kita ini bisa melampaui umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita mendapatkan Lailatul Qadar pada Ramadan ini, yang artinya umur kebaikan kita bertambah 83 tahun. Jadi kalau misalkan kita berhasil beramal nih di malam Lailatul Qadar, Masya Allah, belum tentu juga ya umur kita nyampe ke 83 tahun. Nah, kita itu sama dengan menambah amalan kita itu 83 tahun kemudian. Jadi kalau sekarang umur saya ini 34 tahun, kalau saya pada Ramadan ini berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka saya sama dengan beribadah sebanyak 100 berapa tuh 34 ditambah 83 parah ya saya ya, itu sama dengan beramal dengan 117 tahun. Nah, umur saya belum tentu nyampe segitu. Kemarin beberapa hari yang lalu ya, Masya Allah, sahabat saya di Esensi ada yang meninggalnya di umur 35 tahun. Jadi belum nyampe, walau alam beliau sudah mendapatkan Lailatul Qadar atau belum sebelumnya, tapi 10 malam terakhir ini buat kita yang masih hidup gitu ya, ini reminder banget buat ngejar, karena belum tentu nanti tahun depan kita masih hidup. Nabok banget teman saya itu meninggal tiba-tiba pula deket buka, yang awalnya sebelumnya dia baik-baik saja, cuma izin tidur gitu ya, kepalanya pusing, walaupun memang mendasari pusingnya itu memang tumor otaknya, cuma nggak ada tanda-tanda sama sekali dia bakalan ngedrop abis kan, tiba-tiba meninggal. Nah, buat kita nih yang masih hidup ya, masih dikasih Allah umur, yuk semangat yuk kita ngejar 10 malam terakhir Ramadan gitu ya. Nah, buat yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, sholatnya itu lebih baik dari sholat selama ini gitu ya. Rukuknya juga lebih baik, sujudnya juga lebih baik, bersedekahnya, berwakafnya itu lebih baik dari yang pernah dilakukan gitu ya. Jadi kalau kata Ustadz Budi Ashari, lupakan minta umur panjang, karena yang minta umur panjang sampai 1000 tahun itu bukan muslim, itu Yahudi dan Nasrani. Kalau kita minta umur panjang, tambahkan dengan agar diisi dengan amal soleh.
beramal 1000 bulan, berarti beramal setiap malam di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalau kata ulama gitu ya, jangan dipancing. 10 malam terakhir itu jangan dipancing, jangan ditebak-tebak, ini malam ke-21 malam Lailatul Qadar nggak ya, ini malam Lailatul Qadar nggak ya, malam kedua-tiganya, ke-27, itu jangan katanya para ulama, tapi ditebar jalannya. Jadi 10 malam terakhir itu kita ngegas gitu ya, kita ngegas, kita misalkan mau sedekah. Nah, sedekah mulai dari malam 21 sampai malam 30 itu disedekahin setiap malam, biar pada saat itu amalan sedekah kita sama dengan amalan kita melakukan sedekah 1000 bulan. Nah, sholatnya, tahajudnya kalau biasanya cuma 2 rakaat, kalau bisa malam itu ya diusahakan sepanjang malam itu kita bersama Al-Quran dan bersama sujud-sujud panjang kita, bersama ruku-ruku kita. Itu reminder buat saya juga. Jadi kalau misalkan habis bersama anak, sudah deh, lupakan flash sale di Shopee. Ingat-ingat flash sale dari Allah ini akan berakhir. Flash sale yang luar biasa, flash sale yang bisa nolong kita di akhirat. Nah, jadi buat semuanya tetap semangat di 10 malam terakhir, karena amalan itu bukan dilihat di awal tapi di akhir. Kita harus sama-sama bisa mendapatkan yang terbaik di terakhir ini. Allah sudah menyiapkan flash sale terbaiknya di 10 malam terakhir. Nah, kalau misalkan di awal sudah santuy, di akhir jangan letoi. Oke? Nah, buat yang sudah mendengarkan podcast Makan Sosis hari ini, saya cuma mau bilang thank you banget dari Permen, bye-bye dari NC, assalamualaikum dari Raihan. Nah, ada satu lagu nih yang akan menemani dan akan meneguhkan, membantu untuk bisa membayangkan seperti apa sih luar biasanya Lailatul Qadar.